Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang cara menggunakan Wikipedia. Kita udah gak asing lagi kan sama yang namanya Wikipedia, buat cari sumber-sumber untuk tugas, makalah, dan lain sebagainya. Nah, tapi sering kali terjadi kesalahan dalam penggunaan Wikipedia. Apa aja tuh? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Let's find out! Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama kita harus tahu dulu tuh, apa itu Wikipedia. Nah, sekarang kita coba search di Google, apa sih Wikipedia itu? Nah, di sini kita lihat bahwa Wikipedia adalah ensiklopedia bebas yang dibangun oleh sukarelawan. Yang artinya Wikipedia ini tidak mempunyai pemilik khusus, tapi dibangun bersama-sama oleh orang-orang yang ingin mengembangkan pengetahuan. Wikipedia ini merupakan ensiklopedia online gitu. Jadi kita bisa mengakses apa saja di Wikipedia. Nah, misal nih, sekarang kita coba cari tentang fotosintesis. Nah, di mesin pencarian Google akan terlihat, nah di samping kanan itu ada hasil pencariannya tentang fotosintesis yang berasal dari Wikipedia. Jadi hasil pencarian sesuatu hal di Google itu biasanya merujuk langsung ke Wikipedia. Jadi di baris pertamanya itu biasanya dari Wikipedia itu. Nah, misal di sini yang dormansi juga. Terus kita coba cari lagi yang lain, misalkan Kartini. Nah, di samping kanan selalu ada hasil pencarian yang berasal dari Wikipedia. Karena saking banyaknya orang yang mengakses Wikipedia. Misal nih, yang lain lagi integral. Nah, ketika kita menulis kata kunci atau keyword di Google yang merujuk kepada suatu pengertian, maka hasil pencarian tersebut biasanya lebih ke hasil dari Wikipedia itu. Nah, misalnya ini kita buka tentang fotosintesis nih. Nah, sebenarnya apa yang ditampilkan di Wikipedia ini sudah cukup lengkap ya. Misal di sini tentang fotosintesis, udah lengkap banget tuh. Kalau dikatakan lengkap banget, enggak juga ya, karena Wikipedia mengatakan bahwa mereka itu tidak meminta kita untuk mempercayai mereka. Jadi mungkin bisa jadi apa yang ditampilkan di Wikipedia ini kurang lengkap. Nah, jadi kalian harus mencari sumber lainnya untuk menambahkan apa yang ada di Wikipedia. Nah, uniknya lagi di Wikipedia ini gak ada iklan sama sekali. Jadi kita bisa dengan bebas melihat-lihat, membaca artikel-artikel yang ada di Wikipedia tanpa terganggu oleh iklan. Karena Wikipedia sendiri bukan merupakan situs web yang berbasis komersial. Jadi Wikipedia ini murni untuk kita mencari pengetahuan. Wikipedia tidak menyediakan akses untuk pengiklan di webnya tersebut. Nah, kita lihat 10 hal yang mungkin tidak diketahui tentang Wikipedia. Nah, kita lihat di sini. Poin pertama, kami bukan untuk dijual. Nah, Wikipedia secara tegas menyebut bahwa mereka itu bukanlah situs web komersial. Mereka tidak menyediakan pengiklan untuk seliweran gitu di web mereka. Wikipedia juga terdiri dari 300 bahasa. Hampir 300 bahasa. Terus, kami tidak meminta Anda percaya pada kami. Tadi telah saya sebutkan bahwa Wikipedia secara tegas menyebutkan bahwa mereka itu tidak meminta kita untuk percaya mereka. Apa yang mereka sediakan di situs web mereka mungkin belum lengkap, tapi hal itu cukup untuk membantu kita dalam mencari informasi. Nah, sekarang kita kembali ke web yang tadi tentang fotosintesis.
di sini banyak sekali referensi kan. Nah, referensi ini berguna ketika kita ingin mencari sumber yang lebih lengkap gitu. Karena kan Wikipedia itu menghimpun dari artikel-artikel yang ada. Jadi kita untuk lebih lengkapnya kita harus mengunjungi tiap artikel yang menjadi referensi dari artikel yang ada di Wikipedia ini. Nah, tentang fotosintesis. Yang sering menjadi kesalahan adalah bahwa ketika kita mengutip dari Wikipedia, nah misalkan ketika kita klik copy, nah kita selalu mengambil sumbernya itu yang ada di address bar itu. Nah, kadang-kala kita yang kita masukkan ke dalam daftar pustakanya itu adalah yang ada di address bar. Padahal yang seharusnya kita tulis di daftar pustaka nanti ketika kita misal copy paste kalimat pertama itu bukan yang ada di address bar, tetapi nah kita lihat di ujung kalimat itu kan ada angka 1. Nah, ini yang menunjukkan sumber dari kalimat tersebut. Nah, jadi misal ketika kita copy paste ini, lalu yang kita masukkan ke dalam daftar pustaka adalah klik angka yang ada di ujungnya, nah langsung tertuju ke referensinya di bawah. Nah, kan udah langsung ke blok tuh. Nah, kita tinggal copy lagi yang itu dan salin ke daftar pustakanya. Jadi bukan yang ada di address bar di atas, tetapi yang menjadi sumber dari kalimat tersebut adalah yang ada di referensinya. Nah, misal yang ini juga. Cara lain yang bla bla bla, nah itu juga merupakan berasal dari referensi nomor 1 itu. Jadi yang harus kita pakai itu ke daftar pustaka itu adalah yang nomor 1 itu. Begitu. Oke, sekarang hal lain yang bisa kita lakukan di Wikipedia itu adalah menyunting. Jadi kita bisa menyunting artikel di Wikipedia tersebut selama kita punya sumbernya. Jadi semua orang berhak untuk menambahkan informasi dalam artikel tersebut. Selama kita tahu bahwa misalnya ada informasi terbaru tentang fotosintesis, kita tahu dan kita tahu juga, punya juga sumbernya. Jadi kita boleh menyuntingnya. Nah, ketika kita klik sunting, atau misalkan nih sumbernya itu kurang tepat gitu, kita tahu sumber yang benar itu dari kalimat ini tuh yang ini. Nah, kita bisa menyunting sumbernya juga. Nah, karena pada dasarnya Wikipedia itu menyediakan artikel-artikel yang terbaru gitu. Jadi setiap orang akan memperbaiki artikel tersebut dan nanti pihak editor dari Wikipedia akan memantau apakah penambahan kalimat di artikel tersebut benar-benar dari sumber yang benar atau tidak gitu. Nah, bisa kita lihat di versi terdahulunya bahwa revisi tentang fotosintesis itu udah banyak ya, udah cukup banyak. Kita bisa membandingkan dari versi tiap-tiap versinya bahwa setiap artikel di Wikipedia itu pasti mengalami pembaruan gitu. Karena pada dasarnya pengetahuan itu kan sering berkembang gitu. Nah, sangat disayangkan kebanyakan orang seringkali mengabaikan bagian ini. Jadi, ketika mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka tidak pernah mengulik lebih jauh tentang materi tersebut. Padahal Wikipedia sendiri menyediakan banyak sekali sumber referensi untuk bacaan.